Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel kita KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa di setiap episodenya kita akan mendengarkan satu kisah dari satu sosok yang kita temui dan cerita ini bersudut pandang dari sosok tersebut. Untuk episode kali ini kita akan membahas apa atau siapa nih? Kehidupan di rumah bordil Hindia Belanda. Bordil, cek YouTube, cek Google. Bordil mah ini baju. Bordil itu namanya tempat pelacuran. Dia tahu. Dengan sombongnya mereka bordir dan dengan tegasnya bordil. Yuk lanjut. Sembilan belas 30-an sih itu. 1930-an. Jadi nggak terlalu lama-lama banget sih. Kalau biasanya kan kita kan eranya Lebih jauh sih. Lebih jauh. Ini 1930-an. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk episode menarik lainnya. Langsung saja kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Jadi bangunan rumah bordil ini tuh terdiri dari 3 lantai, jadi ke atas ya, ke atas, dan juga dia memiliki beberapa kamar. Nah, ada satu kayak mami gitu ya, kalau sekarang tuh bahasanya ya, mucikari gitu. Nah, si mami ini tuh adalah seorang janda dari pejagal hewan. Dia itu hidupnya kurang makmur, terus suaminya juga mabuk-mabukan aja, terus sering banget berhubungan seks dengan wanita pribumi. Jadi si yang kita sebut mami ini membalas rasa sakit hatinya dengan membangun sebuah rumah bordil dengan hasil uang curian. Jadi dia ini ngebunuh suaminya, ambil semua harta suaminya, dia bangunlah satu kawasan yang cukup luas dan juga merekrut wanita-wanita Belanda untuk dijadikan pekerja budak seks. Jadi para pekerja ini adalah wanita-wanita Belanda. Wanita-wanita Belanda. Ini ada sangkut pautan dengan cerita dari sosok Lili. Ini masih ada sangkut pautan. Jadi di era itu banyak gadis-gadis yang gagal dalam perjodohan. Nah, mereka itu kan dikucilkan nih sama keluarganya. Dikucilkan terus seperti seakan-akan dibuang, katanya membawa sial, atau juga tidak mungkin bisa menikah dengan laki-laki terpandang karena usianya juga sudah mulai semakin tua. Nah, perempuan-perempuan inilah yang akhirnya ditampung oleh si mami ini. Istilahnya kayak buangan ya? Iya, dibuang gitu. Awalnya kayak 1-4 tahun tuh si perempuan-perempuan yang dibuang oleh keluarganya ini tuh diurus dengan baik sama keluarganya. Jadi rata-rata orang-orang Belanda di era itu tuh memiliki 2 rumah. Jadi rumah yang khusus di perkotaan di mana dia itu mencari nafkah, dan juga satu lagi tuh mempunyai satu rumah yang untuk liburan kayak villa gitu. Nah, rata-rata perempuan-perempuan ini tuh ditempatkan di kayak perbukitan atau di pergunungan atau di pantai gitu. Nah, mereka tuh hiduplah di situ. Jadi kebayangkan, jadi beberapa komplek itu isinya gadis-gadis buangan dan juga laki-laki yang gagal dalam perjodohan Di situ juga. di situ. Nah, si mami ini tuh kayak memperlakukan para gadis ini dengan amat sangat baik, memberi seakan-akan kehidupan baru untuk para gadis kayak gini.
kamu akan dihargai dengan kasih sayang laki-laki, di mana mereka akan melimpahkan rasa sayang itu kepada perempuan-perempuan seperti kamu. Banyak hal yang mereka tidak bisa dapatkan dari istri-istrinya. Nah, kamulah tokoh berpengaruh untuk menghibur si tuan ini, di mana nanti dia akan menyayangi kamu melebihi istrinya. Jadi kata-kata itulah yang akhirnya bikin semua perempuan-perempuan itu bertekuk lutut kepada aturan-aturan si mami. Akhirnya oke, mau nih. Nah, jadi kebetulan PSK-nya itu banyak lebih dari 50 orang. Itulah alasannya kenapa si mami itu ngebangun rumah bordil itu sangat besar, 3 lantai ke atas, 1 lantai lagi di bunker gitu. Jadi ada 4 lantai totalnya. Nah, kalau lantai paling bawah itu khusus untuk kayak kantin. Jadi tempat makan, terus tempat istirahatnya para kayak customernya gitu sebelum akhirnya mereka naik ke atas. Mami ini badannya besar, tinggi dia. Dulunya sempat mempunyai anak. Tapi anaknya ini tuh lebih memilih untuk bunuh diri karena trauma melihat ayahnya dieksekusi oleh ibunya sendiri. Jadi dia nggak bisa menanggung trauma itu berlama-lama gitu ya, lebih milih untuk menggantung dirinya di plafon rumah. Anaknya usia berapa pas? Udah gadis sih. Perempuan Udah gadis. Jadi itulah alasannya kenapa mami ini di samping dia menjalani misi sakit hati, tapi dia juga bukan tipikal yang mucikari jahanam gitu ya, yang jahat gitu sama para PSK-nya. Enggak, dia tuh memperlakukan semua gadis-gadis itu tuh layaknya anaknya. Jadi dibeliin baju, terus dikasih beberapa wewangian, pokoknya ditreat supaya mereka ini nyaman. Nah, si mami ini itu punya beberapa klien, dan rata-rata kliennya itu sudah memiliki pasangan kan. Nah, si mami ini tuh salah satu orang yang bertanggung jawab penuh jika ada sesuatu terjadi kepada para PSK-nya. Maksudnya banyak yang saling menularkan penyakit kelamin, dan juga di era itu adanya penyakit kayak herpes. Itu cukup membuat si mami ini banyak menanggung kerugian, karena dari si PSK-nya 50, akibat banyak penyakit ini sisanya tuh cuma tinggal 20. Lebih dari setengahnya malahan. Iya, dan akhirnya si mami ini tuh dia tuh mikir kayak, aku sudah punya gadis-gadis Belanda, aku butuh pribumi dan juga dari etnis Tionghoa. Tapi yang sakit di rumah itu nggak mami buang? Nah, dikuburkan dengan baik. Oh, karena meninggal ya? Meninggal. Oh, oke. Dikuburkan dengan baik gitu, tapi tidak memakai peti ya. Cuma si mami itu jadi bikin satu ruangan di bawah tanah, tempat disimpannya para jenazah-jenazah itu. Jadi dikuburkan bersamaan. Tidak sekejam itu dia. Jadi akhirnya itu ada beberapa etnis tuh, dari kalangan Belanda, terus etnis Tionghoa, terus dari kaum pribumi juga. Jadi si kliennya ini bebas memilih dengan siapa dia tertarik. Ada beberapa anak kesayangannya dari kaum pribumi, namanya Kinasi. Nah, jadi Kinasi ini itu dia jago tentang kitab Kama Sutra. Nah, itu tuh mempermudah si mami untuk menggait lagi para menir atau para tuan-tuan dari kaum elit orang Indonesia ya maksudnya. Jadi banyak juga, bukan cuma orang Belanda aja yang datang ke rumah bordil itu, tapi melainkan hampir 60% itu dari orang Indonesia. Intinya yang bisa
mengeluarkan uang Iya. untuk mereka. Nah, si bapak-bapak ini gitu ya, itu sampai tulis namanya buat waiting list demi bisa satu kamar dengan si Kinasih. Kembang desa banget. Tapi ada satu juga gadis Belanda, dia paling hobi itu pakai kebaya. Dia adalah korban dari ya macomblang yang gagal. Tapi dia tuh gila. Jadi setelah melayani dia tuh kayak yang linglung, bingung, ketawa-ketawa sendiri, nangis, ngamuk. Tapi dia tetap melayani karena banyak fansnya. Ada beberapa orang yang fansnya dia. Nah itu tuh ditutupi dari fansnya. Kalau sebenarnya si orang ini tuh punya kelainan. Cara ditutupinya? Dia bilang gini, kalau misalnya kamu sama si ini tuh punya emosi yang tidak stabil, nggak apa-apa, aku suka gitu. Jadi cuma dikasih tau gitu doang. Dan laki-laki itu kan nggak peduli. Kenapa dia bisa gila? Karena menurut dia, aku tuh nggak punya salah apa-apa. Kenapa harus dibuang? Kenapa harus disisihkan sama keluarga aku? Terus sebegitu pentingkah pernikahan gitu, sebegitu pentingkah sampai mereka lebih memilih untuk membuat aku begini. Jadi setelah si gadis ini tidak terpilih di hubungan macomblang itu, dia itu dibuangkan akhirnya sama keluarganya di salah satu villa milik keluarganya. Nah ternyata dia dilecehin sama orang random aja, karena nggak ada yang jaga di villanya, dia sendirian. Dia belajar tentang bagaimana cara bersetubuh itu dari orang-orang yang melecehkan dia, dan akhirnya kan dia ditampung sama si mami untuk melayani para hidung belang. Jadi dia udah punya ilmunya kan dari orang-orang yang melecehkan dia. Sebenarnya si mami itu juga nggak bisa dibilang baik ya, maksudnya dia juga begitu tega mempekerjakan seorang yang punya kelainan jiwa, ya kan gitu. Di situ si mami kasih dia pengobatan rutin, jadi ada dokter khusus yang datang setiap minggu pagi untuk ngurus semua para PSK-nya supaya mereka tetap sehat. Ada beberapa juga yang kabur karena katanya, oh aku sudah tidak sanggup melayani. Ada juga yang kayak gitu, dan ada juga yang lebih memilih untuk bunuh diri Karena tidak sanggup juga. Iya, jadi ada yang kabur, ada yang bunuh diri. Udah lama-lama tuh bangunan itu tuh jadi chaos gitu ya. Jadi sampai-sampai si mami ini tuh udah nggak bisa lagi ngurusin para gadis-gadisnya ini tuh seorang diri, lebih milih untuk merekrut lagi orang-orang untuk membantu menghandle para gadis ini. Dan orang-orang yang jadi kepercayaan mami itu adalah orang-orang Indonesia. Nah si orang-orang Indonesia ini rajin, jadi setiap si para pekerja ini mogok kerja, nanti mereka tuh sambil nyisirin, terus nyanyiin lagu kayak tembang-tembang tradisional. Katanya biarlah air mata itu habis di sini, jangan kamu pertunjukan kepada laki-laki yang lain, katanya tuh. Udah beres dihibur tuh ditutup pintunya, terus laki-laki customernya dateng. Pas dia buka pintu, si pengasuh dari orang Indonesianya ini, dia kan ngintip gini ya. Nah dia ngelihat orang yang dia habis sisirin sama yang habis dia hibur tuh udah senyum lagi ke klien yang baru. Jadi si mami ini ngerasa terbantu lah dengan adanya orang-orang Indonesia ini yang membantu pekerjaan si mami. Lambat laun
rumah bordil ini tuh tercium sama pemerintahan Belanda. Tercium, terus akhirnya dibawalah ke persidangan. Maminya. Diminta untuk membubarkan praktik ini. Terus si maminya itu berdalih daripada mereka mati karena kesengsaraan, karena sakit hati, pokoknya si mami ini tuh pintar banget gitu untuk bersilat lidah sampai akhirnya tuh tidak jatuh hukuman apa-apa. Dan juga mami ini main belakang ke hakim. Sogok. Iya, disogok. Terus si hakimnya tuh langsung kayak yang, aku tidak butuh uang. Terus si mami langsung ketawa kayak, kamu pilih aja nanti sama siapa, katanya. Kamu mau berhubungan. Terus si hakimnya bilang apa coba? Sama kamu. Jadi dia naksir sama si maminya. Tidak butuh duit tapi butuh mami. Iya. Terus mami langsung kayak, kalau kamu suka sama aku kayaknya kita harus menikah. Cina. Aku janda. Tapi bagus ya taktiknya, Iya. menikahi seorang hakim dan bisa melindungi rumah bordil. Nah, perut gue. Aduh, random sekali ya Allah cerita kali ini. Nah udah gitu si mamihnya nih setelah kayak memaksa gitu ya kepada hakim, dan hakimnya tuh bilang gini, tunggu 3 hari lagi aku menceraikan istriku. Dan lo tau kenapa dia ceraiin istrinya? Istrinya tuh sakit-sakitan. Oh, jadi yang ininya udah nggak terlayani ya? Biologisnya udah tidak terlayani, jadi dia lebih memilih si mami. Menurut hakim tuh selain si mami ini cantik gitu, walaupun dibanding dengan para pekerja yang lain kan masih banyak yang lebih cantik ya, tapi si hakim itu melihat kecantikan itu dari pintarnya gitu. Jadi si mami ini tuh mampu mengelola usaha itu, terus dia pasti juga, mohon maaf gitu ya, ahli dalam hubungan gitu kan, hal yang sudah dia tidak dapatkan bertahun-tahun lamanya gitu sama hakim. Terjadilah pernikahan, dan otomatis rumah bordil ini semakin kuat karena terlindungi gitu. Tapi ini hakimnya Belanda, dia Belanda. Si mami juga orang Belanda. Nah udah beres itu, makin banyak lagi wanita-wanita yang mendaftarkan dirinya untuk jadi seorang budak seks gitu, karena ya gajinya banyak katanya, terus hidup juga terjamin daripada tinggal di kampung katanya. Takut bentar-bentar nanti ada pengeboman atau kayak istilahnya tidak ada yang melindunginya gitu, apalagi kan kalau misalnya rakyat jelata gitu, siapa yang mau melindungi kecuali keluarganya. Jadi di situ si mami ini sampai kayak, oh ternyata aku bisa ya menjadi orang yang sangat-sangat besar pengaruhnya di sini gitu. Banyak hal terjadi karena terlalu banyak gadis yang mendaftarkan diri. Otomatis si mami ini butuh lebih banyak lagi ruangan-ruangan untuk menyimpan jenazah-jenazah dari para PSK yang telah meninggal. Akhirnya si PSK ini dipaksa untuk melakukan kayak apa ya, jadi ada satu suntikan khusus dilakukan oleh para orang-orang kesehatan di era itu. Katanya ini tuh untuk memperkuat sistem imun, jadi biar biar para PSK ini tuh tidak gampang kena penyakit kelamin, kayak gitulah intinya ya. Nah tapi ternyata efek sampingnya juga nggak main-main, banyak yang terjadi pendarahan di situ ya, mungkin karena masih trial error kayaknya, kayak gitu ya. Banyak pendarahan di situ sampai si mami itu udah bingung gimana caranya kehebohan ini tuh tidak tercium kepada para pelanggannya. Sampai-sampai ada pelanggannya yang minta untuk tetap melakukan hubungan badan walaupun posisi si PSK ini tuh sedang pendarahan. Ngeri amat. Iya.
Terus si mami ini tuh langsung bikin kayak suatu bangunan baru karena kan makin banyak uangnya. Jadi seperti kafe. Nah, itu di situ mami menjual berbagai macam alkohol. Nah, di situ jadi ada ruangan-ruangan khusus untuk berjoget ria, minum minuman keras, dan juga ada ruangan khusus untuk melakukan hubungan intim. Jadi otomatis kan makin besar lagi nih bangunan-bangunan yang ada di rumah bordil itu. Deritanya adalah orang-orang Indonesia tidak terima dengan adanya praktik rumah bordil. Orang-orang Indonesia ini mengeksekusi habis para PSK-nya, dan yang paling mengerikan adalah semua PSK itu dimasukkan ke dalam satu ruangan, ditusuk dengan belah bambu ya, jadi kayak bambu runcing gitu, ditusuk bagian vaginanya, karena hal itu yang membuat tanah kami menjadi kotor katanya. Tanah kami harus disucikan lagi dari tangan-tangan seperti kalian gitu. Nah, bagian orang-orang Indonesia ini berhadapan dengan para PSK pribumi kan akhirnya. Iya. Nah, PSK pribumi ini memohon, bersujud, bahkan mereka tuh walaupun gak disuruh, mereka tuh sampai bugil maksudnya tuh ingin menggoda para pemuda gitu, jangan bunuh aku kan melakukan apapun gitu. Tapi pemuda di situ tuh nggak suka gitu, kayak orang-orang seperti kamu itu kotor, dan akhirnya tetap dibunuh Meskipun sesama pribumi ya. iya. Terakhirnya tinggallah si mami kan, ternyata si mami itu nggak ada di kawasan rumah bordil. Nah, si mami ini tuh diburu berbulan-bulan tuh, dia diburu. Terus hasil dari si rumah bordil ini tuh dibakar sama warga, itu dibakar. Nah, si mami ini tuh ketemu di salah satu rumah ukurannya besar, dan akhirnya tuh didemo oleh para kaum kita. Terus orang-orang Belanda ini tuh nggak terima, katanya kalau misalnya kayak gini tuh kalian tuh bisa dibawa ke meja hijau, ke pengadilan ya, karena kan suaminya adalah seorang hakim. Kalian telah melakukan tindakan tidak sepantasnya, pokoknya intinya hakim ini langsung memberikan banyak pasal-pasal. Jadi kebetulan gini ya, terus terang di Indonesia aja sekarang itu banyak hukum-hukum dari masih dari era Belanda gitu. Jadi banyak banget hukum-hukum yang masih diterapkan gitu di sekarang. Buku-buku pra-peradilan juga masih menggunakan kitab-kitabnya orang Belanda gitu. Orang Belanda ini tuh nggak terima dengan demo, terus dengan eksekusi habis seperti ini tuh nggak terima. Tapi mereka kalah jumlah sama pribumi. Akhirnya dikepung rumahnya si mami. Jadi si mami itu udah nggak bisa kemana-mana kan, karena posisi si mami itu kan badannya besar ya, badannya tuh gemuk, besar banget. Nah, jadi si mami itu kesulitan untuk berlari. Ditusuk bagian dadanya oleh salah satu pemuda. Setelah ditusuk, diputar terus ditarik, jadi bagian dalam dadanya tuh sampai keluar, Pasti langsung ketarik. dan darah tuh bener-bener kayak pancuran ya, kayak air mancur gitu di situ. Sebenarnya ini tuh terlalu tragis karena si hakim juga akhirnya dieksekusi sama orang kita dengan cara itu mohon maaf gitu ya, kelaminnya itu dipotong menggunakan gunting taman gitu yang ukuran besar, dan mulutnya dipaksa untuk menganga si hakimnya dan dimasukkan kelamin yang tadi sudah dipotong itu. Dimasukkan kelaminnya sendiri. Iya.
Terus bagian tubuh si mami itu bagian payudaranya itu dipotong juga, dipapas gitu. Dipapas, terus ditaruh di mukanya si mami. Jadi mohon maaf ya, bagian apanya ya disebutnya kalau sopan tuh ya, pokoknya bagian itu, bagian payudara, bagian tengahnya itu di mulutnya si mami, payudaranya si mami sendiri. Jadi mukanya itu tertutupi oleh kelenjar dari kulitnya payudara. Jadi seperti bunga. Gila, gue merinding. Seperti bunga. Dan juga bagian kemaluannya si mami ini ditusukkan seperti kayak belati gitu. Panjang tapi enggak Terlalu segini, tapi bukan ditusuk gini, jadi dimasukin pakai tangan, terus ditendangnya sama kaki. buset. Jadi ke dalam. Buset. Langsung Iya. itu mah. Nah, semua PSK yang ada di rumah bordil itu juga tidak ada yang selamat. Begitupun dengan para pekerjanya yang membantu mengasuh kayak gitunya, itu begitu juga mereka. Jadi tidak ada kuburan di situ ya. Semua terbakar habis kecuali jasadnya mami, terus suaminya, dan juga pekerja di dalam rumah itu masih tergeletak begitu aja. Entah bagaimana, apakah itu ada orang baik menguburkannya atau bagaimana, kurang paham, kurang tahu. Tapi kalau rumah bordil ini dibakar sampai hangus. Jadi setelah api padam dinyalain lagi terus begitu sampai ke robohnya itu bangunan. Wow. Sampai Iya. jadi arang mungkin. Makanya di situ ada lagi peperangan lagi, jadi kayak nggak terima lah orang-orang Belanda ini dengan kejadian itu. Banyak lah kejadian-kejadian di era masa penjajahan kita. Ya mungkin kalau misalnya para Belanda mah menganggap hal itu lumrah ya, biasa gitu, yang seks kayak gitu. Tapi kan berbeda dengan kita, Iya, para ada pribumi. timur. Iya, pasti akan menentang hal itu. Mungkin bagi orang-orang Belanda hal seperti itu atau seks itu lumrah bagi mereka pada zaman itu ya. Tapi berbeda dengan kita orang-orang pribumi yang menganggap itu adalah mungkin aib ya teh ya. Jadi terjadilah pemusnahan rumah bordil itu sampai semua pekerja-pekerjanya juga. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Alhamdulillah.